Hai! Video kali ini, seperti kalian udah lihat di judul, itu adalah story time. Jadi aku bakal nambah video-video kedepannya. Aku bercerita tentang random topics. Tapi mungkin untuk awal-awal itu topik yang berhubungan dengan biola ataupun berhubungan dengan musik. Atau mungkin nanti di masa depan tentang my private life maybe. Di video pertama ini, aku bahas tentang metode Suzuki. Kenapa aku ambil topik tentang metode Suzuki sebagai topik pertama aku? Itu karena begini ceritanya. Aku udah pernah dengar tentang metode Suzuki, tentang Suzuki bla 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 related Suzuki yang bukan merek kendaraan bermotor ya. Tapi aku nggak tahu sebenarnya Suzuki itu apa sebenarnya dari dulu. Dan aku nggak terlalu peduli, maksudnya aku nggak terlalu ambil pusing karena aku belajar biola itu kan untuk entertainment for myself, ya, bukan untuk jadi profesional. Jadi aku pikir nggak usah lah terlalu dalam-dalam tahu tentang hal-hal yang lain. Sampai akhirnya di video aku sebelumnya ada satu orang viewer yang komen dan dia mention soal Suzuki. Nah di situ aku berpikir, wah kayaknya Suzuki ini adalah pengetahuan umum yang banyak orang tahu tapi aku nggak tahu. Jadi aku mau tahu. Dan kamu mungkin juga nggak tahu tentang Suzuki mungkin. Jadi apa itu metode Suzuki? Sebenarnya metode Suzuki awalnya dikembangkan untuk mengajarkan permainan biola kepada anak-anak di usia yang lebih muda lah sebenarnya target utamanya. Tapi lama-kelamaan berkembang lagi untuk ke instrumen lain. Contohnya ke biola, ke gitar, piano, harpa, organ, trompet. Oh ya, mengenai biola. Ada yang pernah nanya sama aku, Kak, bagusan mana ya? Biola apa viola? Itu sebenarnya dua instrumen yang berbeda. Itu kayak ngebandingin gitar dengan bass. Oke, mereka kan berbeda fungsinya. Jadi biola sama biola itu beda. Mungkin gini ya, dulu mungkin orang bilangnya violin kalau bahasa Inggris. Terus sama viola kan. Terus di Indonesia kan jadinya biola gitu. Jadi lebih deket ke biola padahal sebenarnya maksudnya violin. Jadi biola itu adalah violin, viola adalah viola gitu. Nah, jadi viola itu lebih ke alto atau lebih nadanya lebih rendah daripada violin, dan ukuran instrumennya lebih gede, cara bermainnya juga ya sedikit lebih berbeda lah. Jadi bukan dua instrumen yang harus dibandingkan, they are all good. Lanjut. Nah, jadi metode Suzuki ini secara general yang membedakan dengan traditional method, intinya ya dari yang aku baca pertama, targetnya adalah untuk yang lebih mudah, kemudian belajarnya yang mengutamakan pendengaran, maksudnya ya by listening, nggak langsung membaca notasi musik. Terus dengan dukungan orang tua, artinya orang tua ikut berperan dalam proses belajar bermain biola. Ini kita fokus ke biola dulu ya. Awalnya kayaknya aku tuh bakal nggak suka deh metode Suzuki. Kayaknya aku nggak akan belajar sesuatu dari metode Suzuki. Aku berpikirnya begitu. Aku pikir kalau anak kecil itu ya, kasian banget kalau harus dipaksa untuk belajar sesuatu yang sulit. Karena metode Suzuki itu bisa dimulai dari usia 3-5 tahun. Yang dimana aku pikir tuh anak ngomong aja masih belum lancar, dia itu saatnya masih bermain-main, kenapa harus serius? Tapi setelah aku mengenali mendalam, aku suka dengan metode ini. Walaupun mungkin aku nggak akan mengaplikasikannya untuk diri sendiri ataupun mungkin untuk anak aku ke depannya gitu, mungkin enggak. Tapi setidaknya ada sesuatu hal baik dari Suzuki ini yang bisa kita kutip. Kenapa bisa begitu? Jadi kita mulai dari Suzuki sendiri. Jadi asal mula Suzuki itu adalah sebenarnya nama fam ya, kalau nggak salah, fam dari Shinichi Suzuki. Dia adalah penemu metode ini. Dokter ya. Dokter Shinichi Suzuki ini lahir Jepang dari namanya, jadi kayak udah pasti tahu ya. Dia lahir tahun 1898. Like more than 100 years ago. Dia lahir di keluarga dari 12 bersaudara. Ayahnya adalah pengusaha yang menghasilkan alat musik. Aku lupa namanya, jadi aku lihat catatan barusan, namanya samisen. Samisen ini tuh kayak alat musik sebenarnya asalnya dari Cina. Bentuknya kayak gitar kecil, ada 3 string, terus dimainkannya entah dipetik apa digesek, aku nggak tahu sih sebenarnya, cuma gambarnya kira-kira itu. Jadi alat tradisional musik dari Jepang dan Cina gitulah ya, yang menggunakan string. Pokoknya intinya string. Setelah era modernisasi, si bapak dari Dr. Shinichi Suzuki ini berpikir ya, inovasi dong. Dia buat tuh, dia produksi tuh violin. Jadi perusahaan dia produksi violin. Si Shinichi Suzuki ini somehow help his father di pabrik gitu. Jadi dia kayak menarik nih biola, tapi bukan sekedar karena dia melihat fisiknya ya. Dia dengerin musik rekaman itu Ave Maria by Mishka Elman. Di situ dia mulai jatuh cinta dengan permainan violin, tertariklah dengan violin ini. Terus dia ungkapin dong sama bapaknya gitu ya. Terus bapaknya nggak setuju. Mereka tuh katanya dari kayak kalangan atas,
dimana permainan violin ini bukan kelas mereka. Jadi bapaknya nggak terlalu setuju. Jadi dia akhirnya, let's say dia otodidak, dia bilangnya teach himself gitu ya, jadi belajar sendiri tentang biola awalnya. Bikin kita relate ya, yang belajar otodidak ya. Kita punya bapak otodidak biola. My husband is loving me. Tapi tuh dia mulainya kayak tertarik itu di umur belasan tahun ya, belajar sendiri. Di umur 20-an, dia akhirnya berani mengungkapin ke bapaknya, aku nih mau serius nih pak. Terus dia sebenarnya dapat dukungan juga sih dari temennya gitu. Jadi mungkin bapaknya aku buka lah kepikirannya. Terus setujulah si bapak ini untuk ngasih anaknya lebih serius tentang biola. Nah, si Dr. Shinichi Suzuki ini pergi ke Jerman. Gila, Bo. Keluar negeri dari Jepang ke Jerman hanya untuk belajar biola. Bukan hanya untuk belajar biola. Dia belajar sama orang Jerman yang namanya Karl Klinger. Kalau aku salah menyebutkan namanya, mohon dimaafkan ya, tapi kalian setidaknya tahu lah maksudnya siapa. Nah, Karl Klinger ini ngajarin dia kalau nggak salah 8 tahun, 4 tahun begini, 4 tahun begitu, jadi diakumulasi semuanya 8 tahun. Nah, di Jerman itu dia belajar, terus dia ketemu sama teman-teman yang mendukung dia untuk belajar musik klasik, terus dia juga ketemu sama istrinya, Walter Prang, gitulah, orang Jerman, istrinya gitu kan. Jadi setelah dia belajar itu, dia baliklah ke Jepang nih, pulang kampung nih sama istrinya juga. Itu mungkin sekitar sebelum tahun 1945 lah ya, sebelum Perang Dunia Kedua ya. Awalnya dia mengajar lah seperti biasa, mengajar tentang biola, mungkin meneruskan ilmu dari Karl Klinger tadi. Terus ternyata terjadi Perang Dunia Kedua, yang dimana Amerika kan menyerang Jepang tuh pabrik bapaknya tuh hancur. Terus dia juga harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman bersama saudaranya. Nah, istrinya itu dipisahkan dari dia di camp yang khusus untuk orang Jerman. Istrinya sebenarnya udah kayaknya udah jadi citizen Jepang, cuman karena kan secara genetik kan dia tampilannya kan Jerman, jadi dimasukin ke dalam camp orang Jerman. Jadi dia terpisah. Setelah selesai Perang Dunia Kedua itu, baru dia ngajar lagi gitu. Kan kamu tahu ya, kalau nggak salah Kaisar siapa Ben namanya Kaisar? Hah? Kaisar yang ini yang berkuasa setelah Perang Dunia Kedua? Nggak tahu. Hiroshima. Hirohito. Kalau saya Perang Dunia Kedua, kaisarnya bilang kayak kumpulin semua guru-guru kita ajar. Jadi mungkin di situ juga dia mulai karir lagi lah, Dr. Shinichi Suzuki ini. Nah, di situ dia berpikir, dia terinspirasi dari anak-anak kecil yang belajar bahasa asing ataupun bahasa ibunya. Misalnya anak kecil Jepang belajar bahasa Jepang, anak kecil Jerman belajar bahasa Jerman, mereka gampang, nggak perlu disekolahkan bla bla bla, mereka bisa belajar itu. Dan anak-anak Jepang yang lebih kecil, kalau diajarin bahasa Jerman, bahasa asing itu lebih cepat nangkep daripada orang Jepang yang udah dewasa. Jadi dia mikir kayak, anak itu kayaknya lebih punya potensi deh kalau diajarin dari usia sedini mungkin. Jadi terinspirasi dari situlah dia aplikasikan ke violin. Apa sih ciri khas dari metode Suzuki ini? Kira dari informasi yang aku dapat dari Google, itu metode Suzuki yang pertama dia itu diajarkan kepada anak kecil. Jadi tadi aku udah bilang ya, di usia 3-5 tahun. Jadi Suzuki kasih tahu dong ke kolega-kolega dia yang musisi atau pembuat alat musik, dia bilang gini, kayaknya ini bagus deh, dia mungkin presentasi atau gimana gitu ya, gimana lah membangun relasi untuk membangun sistem yang menyetujui bahwa anak kecil itu bagus diajarin main biola dari awal-awal gitu kan. Tapi ya pertama alatnya, instrumennya harus sesuai dong ukuran mereka. Masanya biola ukuran 4/4 dikasih ke anak umur 3 tahun, sampai aja kagak. Jadi dibuatlah alat musik yang ukurannya mendukung untuk anak kecil. Kemudian yang kedua, untuk environment atau lingkungan yang benar-benar mendukung anak ini untuk belajar biola. Nah, maksudnya ya di rumah dia diputerin musik-musik klasik, musik-musik yang memainkan instrumen biola. Jadi dia udah kayak ngedenger doang. Jadi itu tadi by ear, belajar dengan mendengar bahwa oh kayak gini sih sebenarnya ya indah dari permainan biola. Jadi bagus katanya diperdengarkan tuh dari yang beginner version sampai advanced version. Jadi anak tuh bisa kayak ngebandingin, oh kalau kayak gini lebih indah, kalau kayak gini lebih sederhana permainannya, kayak gitu. Jadi nggak dipaksain, sebenarnya diperdengarkan aja gitu, baik di rumah ataupun dia nonton konser kayak gitu, ataupun di lingkungan dia. Jadi dia dikasih kursus, terus dia punya teman-teman ataupun kenalan-kenalan ataupun orang dewasa panutan yang bisa main alat musik, terutama biola ya dalam hal ini. Ketiga itu, orang tua berperan. Jadi aku awalnya skeptis itu gara-gara gini, aduh itu kan nggak semua orang tua punya waktu. Tapi sebenarnya maksudnya tuh support aja gitu. Justru ini yang
menurut aku setelah pelajarin lagi justru ini adalah hal yang benar-benar positif, karena orang tua itu menemani itu, bukan kayak kamu harus bisa, bukan gitu, tapi presence, ada aja di situ orang tuanya nemenin dia untuk mainin biola, mengapresiasi kalau ternyata permainannya lebih bagus atau gimana gitu, bukan menjadi tekanan tapi menjadi supporter bagi anak ini. Jadi si anak juga enjoy, jadi dia nggak merasa dirinya sendiri nih, aku harus bertanggung jawab nih main biola nih di usia muda gitu. Jadi somehow itu bikin dia ngerasa dia lagi bermain dan ditemenin orang tuanya, menurut aku sih. Jadi aku tuh suka dengan metode yang begitu. Selanjutnya metode ini itu mengandalkan bermain aja dulu dengan alatnya gitu, instrumennya. Kalau metode tradisional kan kamu bisa baca music sheet terus kamu mainkan. Somehow aku kayak ngerasa relate, karena aku juga bukan orang yang bisa baca music sheet dengan lancar lalu main biola, nggak gitu sih sebenarnya. Tapi ya aku bisa juga sih baca music sheet duluan sebelum belajar biola. Ya oke lanjut. Jadi anak ini ya bayangin aja umur 3-5 tahun baca tulis aja belum bisa gitu ya logikanya. Jadi dia terinspirasi dari anak-anak yang belajar bahasa ibunya itu kan nggak belajar baca atau belajar tulis dulu ya, langsung ngomong aja. Nah ini juga begitu, jadi langsung belajar aja main biolanya, langsung aja disuruh gesek, disuruh mencet kayak gitu. Terkadang belajar baca notasi musik itu sekalian gitu bersamaan. Metodenya tuh mengandalkan memori, jadi nggak mengandalkan membaca. Nah katanya juga walaupun dia udah bisa baca, jangan ngandalin baca ambil main kayak gitu. Jadi ingat aja permainannya. Ya sebenarnya berbeda dengan aku yang diajarin dulu. Aku inget banget guru SMP aku tuh kan guru musik ya, dia suruh kami main recorder. Terus dia nguji lah teman satu-satu. Terus teman aku nggak lihat partiturnya karena dia nggak bisa baca gitu. Jadi coba mainkan dengan feeling kayak gitu. Terus guru aku bilang kayak gini, nggak boleh ya diingat, itu harus baca. Berapa sih sebenarnya memori yang bisa kamu pakai untuk kamu baca? Sebenarnya poin dari guru kami itu adalah kamu itu harus bisa baca itu, baru kamu mainkan. Kalau kamu ingat mungkin itu nilai plus, tapi nggak boleh cuman bisa ingat cara mainkannya tapi nggak bisa baca gitu sih. Karena kan temanya di sini dia nih belajar musik formal kan di sekolah ya, ke SMP gitu. Itu bikin aku malas untuk menghafal. Tapi memang iya juga sih, setelah aku makin sering belajar main biola itu, not-not yang sering aku mainkan aku tanpa sadarin aku jadi hafal gitu, which is good. Nah, yang paling aku suka dari metode Suzuki, jangan tes anak atau jangan lombakan anak untuk bermain biola. Ini bener-bener dukung banget, karena aku kan belajar biola untuk menghibur diri sendiri. Jadi aku tuh nggak berkompetisi dengan siapa-siapa. Aku berkompetisi dengan masa laluku, dimana ya semoga aku lebih bagus dari masa laluku bermain biolanya kan gitu. Nah anak-anak juga gitu, jadi dia lebih enjoy karena dia nggak diperbolehkan untuk ikut kompetisi ataupun seleksi. Tapi gimana, masanya semua anak nggak boleh ikut kompetisi? Boleh, kalau dia udah lebih lanjut lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya gurunya udah lihat nih bakatnya, wah ini bagus nih, ini anak pilih aja, terus abis itu ikut kompetisi apa gitu. Dan menurut aku sih orang tuanya encourage bahwa ini adalah kompetisi yang untuk pengalaman, bukan untuk menang sih gitu. Kalau di awal-awal ya, namanya pun masih anak kecil. Kalau udah gede ya harus motivasinya harus besar dong. Kalau ikut kompetisi harus menang. Dia nggak boleh, anak-anak kecil untuk kompetisi itu kan bikin anak-anak jadi enjoy mainnya. Dia nggak merasa, aduh aku ternyata nggak bagus ya kalau misalnya dia nggak menang. Jadi akhirnya dia jadi membenci alat musik biola. Karena aku pernah kayak gitu, aku pernah diajarin piano sama, bukan, keyboard sama senior aku, terus aku trauma gara-gara aku nggak bisa ngikutin. Bayangin, trauma itu yang bikin aku nggak mau ngeles kursus musik. Selanjutnya, walaupun anak itu nggak dikasih kompetisi, ternyata ini bagus juga sih. Anak itu bagus untuk bermain di grup, sama-sama main sama teman-temannya untuk main alat musik biola gitu. Mungkin ya menurut aku sih itu akan melatih si anak untuk belajar tempo, intonasi yang benar. Karena kan kalau misalnya tempo dia kecepatan, kalau salah kan nggak matching kan rusak ya penampilan. Padahal tempo itu dalam musik itu sangat-sangat penting gitu ya. Terus yang kemudian aku suka lagi itu adalah memberikan kesempatan anak-anak untuk nampil di tempat umum. Makanya pernah nggak lihat anak-anak kecil yang masih kecil 4-5 tahun udah main di panggung, direkam sama orang tuanya. Nah itu nggak memberikan tekanan karena dia nggak dibandingin sama orang lain, tapi memberikan dia pertama latihan confidence, yang kedua euforia nampil. Karena kalau kamu bisa main alat musik terus kamu nampilin di depan orang, terus orang lain mengapresiasi, itu kan rasanya senang ya. Jadi anak itu bisa merasakan kesenangan dari bermain
biola ini. Jadi dia kayak mikir, oh bermain biola ternyata bukan aku aja yang sendiri bisa denger, atau mama aku, papa aku yang bisa denger. Ternyata tetangga-tetangga aku juga mau dengerin aku main alat musik ini gitu. Euforianya dapat. Tapi catatannya, metode Suzuki ini mereka menekankan bahwa murid itu belajar kursus. Metode Suzuki itu di luar sekolah. Jadi untuk pengetahuan formal tentang musik itu belajarnya di sekolah. Jadi kayak temen aku yang tadi itu kan dia disuruh harus bisa baca music sheet gitu. Ya sama kayak yang metode Suzuki ini. Jadi kalau mau belajar lebih dalam tentang itu, tentang sejarah musik, teori-teori itu lebih ke sekolah aja diserahkan. Tapi untuk belajar teknik-tekniknya, kalau kamu tahu Suzuki itu kan mengeluarkan buku. Nah, dia mengeluarkan buku dari volume 1 sampai volume 10 untuk violin ya. Karena dia untuk alat musik lain tuh beda lagi bukunya. Nah, di tahap-tahap dari belajarin dari volume 1 sampai volume 10 itu disisipkan gitu teknik-teknik yang makin lama makin sulit dan makin kompleks gitu. Jadi dalam proses belajarnya tuh sambil belajar lagu, kamu belajar teknik. Katanya kalau dulu ya, aku juga nggak paham, mereka fokus dulu ke teknik. Nah, begitu tekniknya udah bagus baru masuk ke music piece gitu. Yang bikin aku juga relate kan, karena aku mainkan langsung aja lagu yang simple gitu, belajar tekniknya nantilah sambil-sambil gitu. Ya, relate lah. Dan kemudian juga dia juga kan mengutamakan learning by listening gitu ya. Nggak ada sih dia bilang learning by listening, pokoknya learning by ear gitu, mendengar. Jadi bukunya itu ada recordingnya. Aku tertarik sih sebenarnya tadinya mau kayak apa aku beli bukunya juga ya. Tapi aku inget-inget ini aku belajar biola untuk hiburan. Aku buat santai-santai aja dulu, aku belajar dengan not-not. Banyak kan not-not yang ada bertebaran di internet, di buku-buku musik yang tersedia di rumah aku. Itu aja dulu gitu, jadi aku don't put pressure on myself. Nah, itu sekilas tentang metode Suzuki. Mudah-mudahan teman yang nggak tahu tentang metode Suzuki jadi tahu dan enjoy juga cerita aku ini. Dan aku sekarang juga tahu sedikit tentang metode Suzuki. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk kita, apakah kita mau belajar dengan metode Suzuki atau kita mau anak kita belajar dengan metode Suzuki. Dan semoga bermanfaat, semoga menghibur. See you in the next video, bye bye.